Dan terakhir Bapak dan Saudara, yang pahalanya tidak pernah Allah putus-putuskan adalah wa walidun sholihan yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini perlu khotib sampaikan, karena menurut pendapat penelitian penyampaian dari Buya Maikus Nasir, ternyata di kota Padang ini generasi muda kita sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sudah lebih dari 30 kelompok tawuran terbentuk di kota Padang ini. Dan mirisnya Pak, mereka pesertanya ternyata anak-anak yang berada di tingkat SLTP. Siapa mereka Pak? Anak-anak kita, generasi kita. Bapak mohon maaf, terlepas mungkin dari kontroversi kasus Afif Maulana yang terjadi di jembatan Kuranji sana, namun yang jelas Pak, ini memberikan pelajaran kepada kita, membelalakkan mata kita, bahwa sesungguhnya generasi muda kita sedang dilingkari oleh sesuatu yang tindakan kriminal, tindakan kejahatan yang memang menghalalkan darah tertumpah tanpa sebab. Dan hasilnya apa Pak? Mereka mati, tangan mereka potong, leher mereka sobek. Siapa pelakunya? Generasi muda kita, anak-anak kita Pak. Generasi orang Minang, generasi orang Padang Pak. Afif Maulana itu orang mana? Orang Padang Pak. Anak-anak kita, generasi kita. Dan generasi ini kayak akan kita tinggalkan nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Bukankah Pak, mohon maaf, Allah sudah ingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal lazi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendak kamu takut, khawatir, kata Allah, meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, yang kamu takut akan kesejahteraan mereka. Cemas hendaknya kita, gampang enggak kita meninggalkan. Bagaimana terpaparnya generasi muda kita saat ini, membuat geng-geng, membuat kelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk menghalalkan darah saudaranya, menghalalkan saudara teman sendiri, untuk bercucuran di tengah jalan, dan mereka bangga dengan itu. Afif Maulana, kata orang tuanya di berbagai media, mohon maaf, orang tuanya mengatakan anaknya adalah anak rumahan, tidak pernah keluar malam. Tapi kenapa jam 3 malam dia berada di jembatan Kelab, jembatan Kuranji sana? Kenapa? Ada apa? Terlepas dari kontroversi, karena dia ternyata tidak ada kontrol kita selaku orang tua yang kurang. Itu penyebab utamanya.
Dia katakan anaknya tidak pernah keluar malam. Kenapa? Toh jam 3 malam dia berada di sana. Ngapain dia di sana? Katanya masih di dalam kamar. Apa yang terjadi? Kontrol kita selaku orang tua yang kurang. Bukankah Allah sudah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluarga Anda dari neraka. Kontrol di sana apa? Kontrol kita orang tua. Bapak, cita-cita kita sesungguhnya, ketika kita diberikan karuniakan anak oleh Allah, itu sebuah nikmat besar, Pak. Ibrahim alaihissalam saja, Pak, Nabiullah, nabinya Allah, 900 tahun lamanya dia tidak mendapatkan keturunan. Lalu dia minta terus kepada Allah, dia ingin minta terus kepada, dia ingin diberikan keturunan oleh Allah. Tapi keturunan yang mana? Keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku keturunan anak yang soleh, keturunan anak yang soleh. Bapak, anak yang soleh itu sesungguhnya yang harus kita tinggalkan di dunia ini. Bapak, mimpi kita, Pak, harapan kita. Andai kata, Pak, Allah memang azab kita nanti di alam barzah, karena kita memang makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak salah, makhluk yang banyak dosa. Tidak ada kita yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa, dan tidak ada jaminan dari Allah dan Rasul bahwa kita tidak akan mendapatkan azab kubur itu. Tidak ada jaminan. Tapi jaminan Rasul, Pak, ketika kita diazab oleh Allah di dalam kubur, lalu ada anak yang memunajat kepada Allah, dia kata, Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni pula kesalahan orang tuaku, dan sayangi kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Apa jaminan Rasulullah? Ketika ada ucapan dari anak soleh itu di dunia ini, lalu ada orang tuanya yang memang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat munkar dan nakir diperintahkan Allah untuk menghentikan sejenak azab itu, karena anak sedang berminta kepada Allah agar orang tuanya disayangi oleh Allah. Artinya apa? Ikhtiar kita untuk menyelamatkan generasi muda kita saat ini, kembali kepada keluarga masing-masing, kembali kepada kita selaku ayah, kontrol anak-anak kita agar apa? Agar kelak ketika malaikat maut sudah menjemput nyawa kita, agar kelak ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, limpahan doanya, limpahan ibadah yang dia laksanakan akan tetap Allah kirimkan kepada kita. Karena apa? Karena kita mampu menyiapkan generasi-generasi yang tangguh itu, generasi-generasi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya kita melek, kita bangkit, kita kembalikan pendidikan anak-anak kita kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kasus Afif Maulana menjadi pelajaran kita buat orang tua di Kota Padang ini secara khususnya, dan orang tua di Indonesia ini secara umum, untuk mempersiapkan anak-anak yang soleh yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktabiru ya ulil absar